Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah pembagian bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu bertentangan dengan agama. Maka dalam hal ini cuman saya ambil dari referensi yang sangat muktabarah, kitab yang sangat muktamad, yaitu dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 271. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa bid'atun qabihatun fil azkar ma nasuh. Dzakara Syekh al-Imam Abu Muhammad bin Abdussalam. Dijelaskan dalam kitab Al-Azkar lin-Nawawi bahwasanya Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdussalam menyebutkan fi kitabihil qawaid, dalam kitabnya yaitu kitab Al-Qawaid, annal bid'ah ala khamsati aqsamin, bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam atau 5 bagian. Yang pertama wajibatun, bid'ah tapi sifatnya wajib. Yang kedua wa muharramatun, bid'ah tapi sifatnya haram. Yang ketiga wa makruhatun, bid'ah tapi makruh. Yang keempat wa mustahabatun, bid'ah yang sifatnya sunnah. Dan yang terakhir yaitu wa mubahatun, bid'ah tapi yang mubah. Terus selanjutnya qalah, beliau menyebutkan wa min amsilatil mubahah, termasuk salah satu contoh dari bid'ah yang mubah, yaitu al-musyafatu aqibas subhi wal asrih, yaitu salaman, bersalaman setelah sholat subuh dan asar. Jadi setelah kita sholat subuh dan asar atau sholat lainnya, maktubah lainnya, di kitab lain maktubah lainnya, kita musyafah itu salaman. Ini bid'ah akan tetapi sifatnya mubah. Selanjutnya wa qauluhu wajibah, bid'ah yang wajib, wa min amsilatiha, termasuk daripada contoh bid'ah yang wajib, yaitu tadwinul Qur'an wasyara'i, yaitu membukukan Al-Qur'an dan membukukan tentang ilmu-ilmu syariat. Idza khifa 'alaiha diya'u, idza khifah jika dikhawatirkan, 'alaiha terhadap Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat, ad-diya yaitu disia-siakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada waktu atau di waktu zaman Nabi, Al-Quran itu tidak seperti ini, tidak berbentuk mushaf seperti sekarang, akan tetapi secara mufarraqah, mencar-mencar, ada di beberapa tempat. Akan tetapi di zamannya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Al-Quran itu ditadwin, dibukukan. Malah ini hukumnya wajib. Karena seandainya dengan tanpa cara seperti ini, maka Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya ini akan tersia-sia. Ilmu fikih, ilmu tafsir, umpamanya ilmu sejarah, ilmu hadis, ilmu nahwu, balaghah, usul mantiq dan yang lainnya. Kalau tidak mudawwanah, kalau tidak tadwin, tidak dibukukan, maka ilmu syar'i itu akan sia-sia. Oleh karena itu ini bid'ah akan tetapi hukumnya wajib. Selanjutnya fa inna tabligh liman ba'dana minal qurun wajibun ijma'an. Fa inna tabligh, karena sesungguhnya menyampaikan ilmu, liman kepada umat, kepada kaum atau kepada seseorang, ba'dana yang setelah kita, minal qurun dari antara satu kurun kepada kurun yang lain, dari satu zaman kepada zaman yang lain, menyampaikan ilmu itu wajibun ijma'an,
ulama sepakat itu hukumnya wajib. Sedangkan wa ihmaluhu haramun ijma'an. Sedangkan menyia-nyiakan ilmu, kita punya ilmu akan tetapi tidak disampaikan kepada yang setelahnya, maka ulama sepakat itu hukumnya wajib. Ulama sepakat itu hukumnya haram. Jadi menyia-nyiakan ilmu itu hukumnya haram. Selanjutnya wa muharramatun min amsilatiha, termasuk daripada contoh bid'ah tapi yang haram, yaitu al muhdatsat minal mazalim kal muqus, yaitu ketika pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang tidak bijaksana ini tiap tahun menentukan atau memungut kepada masyarakat, kepada rakyat untuk membayar sekian. Jadi istilah kita memeras rakyat. Jadi itu namanya bid'ah yang muharramah, yaitu pemerintah yang zalim dia memeras rakyat untuk membayar sekian dan seterusnya. Selanjutnya wa makruhatun, yaitu bid'ah yang makruh, termasuk min amsilatiha, termasuk contoh daripada bid'ah yang makruh, yaitu zahrafatul masajid, yaitu menghiasi masjid. Jadi masjid dihiasi dengan sebaik mungkin. Dan juga wa tahsyisu lailatil jum'ah bi qiyamin, dan juga kita menentukan malam Jumat untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita ibadah cuma di malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Kalau bukan malam Jumat kita tidak qiyamul lail umpamanya. Sebagaimana dalam masalah di bulan ini Lailatul Rawaib, amma sholatul ma'rufah Lailatul Rawaib wa nisfa Sya'ban wa yaum Asyura umpamanya. Fabid'atun qabihatun. Jadi kita melaksanakan sholat di Lailatul Rawaib dan juga di bulan nisfu Sya'ban dan di hari Asyura itu termasuk bid'atun qabihah. Sehingga di sini dijelaskan itu termasuk kategori contoh bid'ah yang makruh. Selanjutnya wa mustahab, bid'ah yang sunnah, yaitu min amsilatiha, termasuk contoh daripada bid'ah akan tetapi sunnah, yaitu fi'lu sholati tarawih bil jamaati, mendirikan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Karena tarawih di zaman Nabi itu dilaksanakan dengan cara furada, dengan cara sendiri-sendiri. Kenapa kok tidak berjamaah? Karena Nabi khawatir bahwa tarawih dengan cara berjamaah itu hukumnya wajib. Maka Nabi tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Oleh karena itu Nabi pada waktu itu melaksanakan tarawih dengan cara sendirian. Tarawih dengan cara berjamaah ini adanya di zamannya Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, sholat tarawih dengan cara berjamaah. Selanjutnya termasuk bid'ah yang mustahab, yang sunnah, yaitu wabina'ur ribat wal madaris, yaitu membangun pesantren dan membangun madrasah-madrasah. Wa kullu ihsan lam yu'had fil asril awal, dan setiap kebaikan yang memang di masa-masa pertama itu tidak ada. Contohnya madrasah ini enggak ada. Terus pesantren-pesantren ini enggak ada. Jadi pada waktu itu para sahabat belajar langsung pada Nabi, sistemnya bukan seperti sekarang. Ada bangkunya, ada papan tulisnya umpamanya, dan yang lainnya. Itu bid'ah akan tetapi itu hukumnya sunnah. Selanjutnya ini yang terakhir, yaitu bid'ah mubahah. Wa qaluhu mubahatun min amsilatiha, termasuk dari contohnya bid'ah yang mubahah, yaitu ma dzakarahu wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Termasuk contohnya sebagaimana yang disinggung oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Mubin, yaitu
beliau menjelaskan dan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, bahwasanya barang siapa yang memperbaharui atau yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu termasuk fahuwa radd, itu ditolak. Qala Syafi'i, beliau menyimpulkan Syafi'i, ma ahdasah, setiap sesuatu yang baru, wa khalafah, maksudnya baru itu yang tidak ada di zaman Nabi, wa khalafah dan bertentangan kitaban terhadap Al-Qur'an, au sunnatan bertentangan dengan hadis, au ijma atau bertentangan dengan kesepakatan ulama, au asar atau bertentangan dengan asar para sahabat, fahuwal bid'atud dhalah, maka itu termasuk kategori bid'ah yang sesat. Sedangkan wa ma ahdasa minal khairi, sebuah kebaikan yang baru tapi walam yukhalif syai'an, dan tidak bertentangan dari Al-Qur'an, dari hadis, ijma dan asar, walam yukhalif syai'an min dzalik fahuwal bid'atul mahmudah, maka itu termasuk bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik. Walhasil, kesimpulannya, annal bid'al hasanah, bid'ah yang baik yaitu muttafaqun ala nadbiha, yaitu disepakati itu hukumnya sunnah, wa ya ma wafaqa syai'an mimma marrah, kalau memang itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma dan juga asar sahabat. Walam yalzam min fi'li mahdurun syar'iyyin, dan juga tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan atau larangan dalam agama. Seperti itu. Sehingga di sana ada kalanya wa minha huwa fardu kifayatin, ada kalanya bid'ah tapi fardu kifayah. Fardu kifayah kata sunni fil ulum, seperti mengarang ilmu, menulis ilmu. Jadi kalau di sebuah daerah satu pun tidak ada yang taklif, tasnif, kalau bahasa kita sekarang itu membukukan ilmu, maka itu hukumnya semuanya berdosa, karena tasnif atau takliful ulum itu hukumnya fardu kifayah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika kurang puas atau kurang paham silahkan ditanyakan dalam channel ini. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.